Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Husifullah Kamari LC selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban dan Budaya Islam, terima kasih kami ucapkan kepada beliau atas segala bimbingan dan arahan sehingga kami, kaum Alifia, dapat menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk judul presentasi pada kesempatan kali ini yaitu kebijakan pendidikan Ali bin Thalib antara penguatan ilmu pengetahuan dan stabilitas politik. Pada presentasi kali ini kami akan menjadi pembahasan. Untuk yang pertama yaitu mengenai politik. Konflik politik yang menentang. Yang pertama, masa paling bergejolak. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu pada tahun 696 sampai 661 Masehi, adalah masa paling bergejolak dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, yang tandai dengan perpecahan internal. Dan yang kedua, konflik internal. Terjadi konflik internal seperti perang Jamal dan perang Siffin. Khalifah Ali menghadapi perang Jamal pada tahun 656 Masehi yang melawan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Talhah dan Zubair. Kemudian perang Siffin yang terjadi pada tahun 657 Masehi yang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian kemunculan Khawarij. Khawarij merupakan kelompok Islam awal yang memisahkan diri dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju dengan keputusan arbitrase Al-Tahkim dalam perang Siffin, menganggapnya sebagai dosa besar dan mengkafirkan Ali serta muslim lain yang tidak sependapat, serta dikenal dengan sikap ekstrim, fanatisme, dan kecenderungan mengkafirkan atau takfir, serta memberontak atau khuruj terhadap penguasa. Mereka mengedepankan pemahaman agama yang literal dan parsial, seringkali dengan kekerasan, dan dianggap sebagai cikal bakal gerakan ekstremis dalam sejarah Islam, seperti yang disamakan dengan ISIS oleh beberapa pihak. Kelompok Khawarij muncul setelah peristiwa tahkim atau arbitrase dan berbalik melawan Ali hingga akhirnya membunuhnya pada tahun 661 Masehi. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib juga terjadi pemindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Khalifah Ali memindahkan pemerintahan dari Madinah ke Kufah atau Irak karena Kufah merupakan pusat kekuatan pendukungnya dan lebih strategis. Pemindahan ini menjadikan Kufah sebagai sentra perkembangan ilmu hadis, fikih, dan bahasa Arab. Untuk bahasan yang kedua yaitu mengenai pendidikan. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan utama Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang pertama pendidikan halaqah dan majelis ilmu. Khalifah Ali tetap menyelenggarakan majelis tafsir, hadis, dan diskusi keagamaan, terutama di Masjid Kufah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Masjid Kufah bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai institusi akademik untuk studi mendalam tentang tafsir Al-Quran dan hadis Nabi. Meskipun dalam kondisi ketidakstabilan politik, hal ini menunjukkan prioritas pada pemeliharaan dan transmisi pengetahuan keagamaan yang sistematis. Dapat juga gaya Sokratik, yaitu metode dialektika atau metode Sokratik, merupakan pendekatan pedagogis yang berfokus pada dialog, argumen kritis, dan penalaran induktif, bukan sekadar ceramah pasif. Khalifah Ali menggunakan metode pengajaran yang mengajak murid untuk berpikir kritis dan memahami isinya, yang seringkali menggunakan pertanyaan untuk memicu pemikiran. Khalifah Ali bin Abi Thalib menggunakannya untuk mendorong murid-muridnya berpikir kritis, mengidentifikasi kesalahan logis, dan mendefinisikan konsep-konsep secara mendalam melalui perangkaian pertanyaan, sehingga memfasilitasi pemahaman diri dan pengenalan mandiri. Kemudian, pengembangan ilmu nahwu dan bahasa Arab. Kontribusi terbesar Ali adalah perannya dalam pengembangan ilmu nahwu atau tata bahasa Arab untuk mencegah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang disebabkan meluasnya wilayah Islam ke daerah Arab. Beliau memerintahkan Abu al-Aswad ad-Duali untuk menyusun kaidah-kaidah dasarnya yang dikenal dengan ilmu nahwu. Kemudian, perhatian terhadap tafsir Al-Quran. Khalifah Ali dikenal sebagai salah satu mufasir atau ahli tafsir terbaik.
memahami asbabun nuzul, dan menekankan pentingnya interpretasi komprehensif terhadap teks suci. Kemudian pendidikan karakter dan akhlak. Khalifah Ali sangat menekankan aspek etika, kebijaksanaan, dan pembentukan karakter seperti yang terekam dalam Nahj al-Balaghah. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kader, pengembangan kader intelektual. Dalam hal ini terdapat pembinaan ulama. Khalifah Ali berkontribusi dalam membangun kader-kader intelektual yang kemudian menjadi ulama-ulama besar. Murid terkenal beliau yaitu Abdullah bin Abbas yang merupakan ahli tafsir, ahli fikih, dan khibar ummah. Yang kedua, Abu al-Aswad ad-Duali merupakan pendiri ilmu nahwu, dan Umail bin Ziyad yang merupakan seorang sufi. Untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai strategi, yaitu strategi menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan stabilitas politik. Yang pertama, pendidikan sebagai instrumen konsolidasi. Khalifah Ali menggunakan majelis ilmu sebagai ruang dialog dan rekonsiliasi untuk menyatukan umat yang terpecah, yang menggunakan wacana intelektual untuk mengurangi ketegangan politik. Yang kedua, pemisahan otoritas politik dan keilmuan. Khalifah Ali menghormati otonomi ulama dan memberikan kebebasan berpikir di konteks akademik, tidak menggunakan posisi khalifah untuk memaksakan interpretasi ilmiah. Prinsip ini menjaga integritas ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu institusionalisasi pendidikan. Khalifah Ali berupaya menginstitusionalisasi pendidikan di tengah krisis, misalnya dengan mengangkat qadhi atau hakim yang juga berfungsi sebagai pendidik masyarakat. Suratnya kepada Malik al-Ashtar menekankan pentingnya integritas intelektual dan moral pejabat negara. Yang keempat, pelestarian tradisi keilmuan di tengah perang. Khalifah Ali telah menjaga tradisi keilmuan seperti berdiskusi dan mengajar murid. Bahkan saat tentara bersiap menuju perang Siffin, baginya pelestarian ilmu seimbang dengan stabilitas politik. Dan pembahasan yang kelima yaitu mengenai warisan. Dalam hal ini merupakan warisan pendidikan. Yang pertama, pengaruh terhadap madhab. Pendidikan Ali berdampak panjang di mana murid-muridnya, misalnya Abdullah bin Abbas, menjadi rujukan bagi madhab-madhab pemikiran termasuk madhab Hanafi. Yang kedua, fondasi ilmu keislaman. Kontribusi Ali pada ilmu nahwu, tafsir, dan fikih menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu keislaman selanjutnya. Tradisi keilmuan yang ia pelopori di Kufah menjadi inspirasi bagi madrasah-madrasah periode Abbasiyah. Yang ketiga, model kepemimpinan intelektual. Khalifah Ali menjadi teladan pemimpin yang menggabungkan kekuasaan politik dengan otoritas intelektual, menunjukkan bahwa pemimpin muslim harus memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu-ilmu keislaman. Mungkin cukup presentasi kali ini. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.